Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ketukan Tengah Malam, tempat di mana kegelapan punya cerita. Saat jam dinding berdetak dan sunyi merayap, izinkan aku membawamu ke dalam kisah yang tak seharusnya kamu dengar. Matikan lampu, pastikan kamu sendirian, dan mari kita mulai. Tapi sebelum lanjut, tekan tombol subscribe, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian. Jika sudah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah bis terakhir yang tak pernah sampai. Hujan rintik turun malam itu. Lampu jalan di pinggiran kota terlihat redup. Seperti kehabisan daya, Andre berdiri di halte kecil sendirian, menunggu bis jurusan Jogja-Semarang. Ia baru saja selesai lembur di kantor, tubuhnya lelah, mata berat. Waktu sudah menunjukkan jam 11 lewat 45 menit malam. Biasanya bis terakhir lewat pukul 12 tepat. Semoga nggak ketinggalan, gumamnya, sambil menarik jaket tipisnya yang mulai basah. Tak lama, suara berdecit terdengar dari Keahan. Lampu 2 bulat memancar samar. Bis besar berhenti di depannya. Katnya kuzam. Jendela berembun. Dan anehnya, tak ada tulisan jurusan di papan depannya. Seorang kernet tua menunduk, membuka pintu. Semarang, Semarang. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Andre lega. Tanpa pikir panjang, ia naik. Begitu masuk, hawa dingin langsung menusuk tulangnya. Bukan dingin AC, melainkan dingin basah. Seperti di dalam gua. Kursi-kursi terlihat penuh, tapi penumpangnya semua diam, tertunduk, wajah tak jelas. Andre duduk di kursi tengah. Ia sempat menoleh ke samping, ada seorang ibu dengan anak kecil di pangkuannya. Tapi wajah sang anak pucat sekali. Matanya kosong menatap ke depan. Bis melaju dengan suara mesin berat. Namun Andre heran. Jalanan seharusnya ramai truk malam itu, tapi kali ini sepi. Tak ada kendaraan lain. Hanya gelap panjang di kiri kanan. Ia mencoba membuka ponsel. Tapi layar hanya gelap, mati total. Padahal tadi masih 40%. Setelah setengah jam, Andre mulai resah. Biasanya ada lampu-lampu pom bensin atau warung, tapi ini hanya hutan gelap. Ia mencoba bertanya pada kernet yang duduk di depan pintu. "Mas, ini lewat jalur mana ya? Kok kayaknya sepi banget?" Kernet menoleh perlahan. Senyumannya aneh, bibir pucat, gigi hitam. "Tenang, sebentar lagi sampai." Andre merinding. Ia menoleh lagi ke samping. Ingin memastikan ibu dengan anak kecil itu. Tapi kursi itu kosong. Bahkan, semua kursi kosong. Hanya dirinya seorang. Jantung Andre berdegup kencang tenggendingen. "Aku tadi jelas lihat banyak orang," pikirnya panik. Suara-suara samar terdengar dari arah belakang. Tangisan, tawa cekikikan. Bisikan lirih memanggil namanya. "Andri, ikut." Ikut, ia menoleh ke belakang. Kursi paling ujung bergetar. Seperti ada sesuatu bergerak di bawahnya. Lalu, muncul kepala seorang pria, rambut panjang basah, wajah membusuk, matanya melotot keluar, menatapnya tajam. Andre terlonjak berdiri. Bis langsung berhenti mendadak. Lampu padam, gelap total. Saat lampu berkedip lagi, Andre melihat semua kursi terisi penuh kembali. Tapi kali ini ia bisa melihat jelas semua penumpang bukan manusia. Ada yang tubuhnya hangus terbakar, ada wanita bergaun merah dengan wajah penuh darah, ada lelaki tanpa kepala duduk di kursi depan. Mereka semua menatap Andre. Serempak. Kernet berdiri, suaranya bergema berat. Penumpang baru sudah tiba. Dari arah depan, sopir bis menoleh. Wajahnya hanya tengkorak. Bis kembali berjalan kencang, tapi Andre sadar
Jalan yang dilalui bukan lagi jalan raya. Itu seperti lorong panjang penuh kabut. Dengan banyak tangan-tangan hitam keluar dari dinding, mencoba meraih dirinya. Andre ketakutan. Tubuhnya gemetar. Ya Allah, aku salah naik bis. Apa ini? Tolong. Seketika ia teringat doa yang diajarkan ibunya sejak kecil. Lirih, ia membaca ayat kursi. Penumpang-penumpang itu menjerit, tubuh mereka mengepul asap, satu persatu lenyap. Sopir tengkorak menoleh, menggeram, lalu bis berguncang keras. Andre terhuyung, berlari ke pintu. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Angin malam berhembus kencang. Ia nekat melompat. Gelap. Keesokan harinya, Andre terbangun di pinggir jalan. Tubuh penuh luka, pakaian kotor tanah. Jam menunjukkan jam 5:30 pagi. Ia terkejut mendapati dirinya berada di dekat halte tempat ia naik tadi malam. Tapi di samping halte itu ada bangkai bis tua berkarat dengan papan nama jurusan Semarang sudah hancur kecelakaan sejak 20 tahun lalu. Warga sekitar mengatakan bis itu dulu pernah jatuh ke jurang, menewaskan seluruh penumpangnya. Sejak saat itu, kadang bis itu masih muncul, menjemput penumpang yang tak tahu. Andre hanya bisa menangis, sujud di tanah. Ia sadar ia baru saja ditarik oleh bis gaib itu. Dan mungkin kalau ia tidak melompat, ia sudah jadi bagian dari penumpang abadi. Kadang kita terlalu sibuk mengejar pulang. Lupa bahwa jalan yang sepi bisa menuntun ke dunia lain. Jangan pernah lupa doa saat bepergian. Karena ada kendaraan yang tujuannya bukan terminal, melainkan liang lahat. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa like dan komen. Dukung channel ini dengan subscribe dan share ke teman-temanmu. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa!